Halo, salam tips mahasiswa. Nah, kali ini kita mau membahas lanjutan terkait dengan hal-hal penting ataupun istilah-istilah penting dalam penulisan karya tulis ilmiah atau di dalam penelitian. Nah, sekarang kita mau membahas tentang body note dan footnote. Nah, teman-teman pasti sering dengar body note ataupun footnote dalam sebuah karya tulis. Nah, bagaimana penjelasan body note ataupun footnote tersebut? Dan apa contoh dari body note dan footnote tersebut? Nah, kali ini masih dijelaskan oleh Bu Susi Karmila. Beliau merupakan dosen penelitian Universitas Negeri Padang. Mari kita simak penjelasan Ibu Susi Karmila. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Saya nggak ngerti, Bu, maksud dari body note sama footnote itu bagaimana? Body note sama footnote. Oke, bentar. Bu bukakan contohnya dulu. Bentar. Nah, silakan dilihat. Misalnya ini. Kita mengambil kutipan dari siapa nih? Muhyiddin Syah. Ini kan nomor 1, ada nampak di sini nomor 1? Nampak kan? Nampak, Bu? Ya, Bu. Ada, Bu. Ini pendapat ahlinya. Berarti ditinjau dari sudut psikososial, pendidikan adalah yang ini merupakan pendapat dari Muhyiddin Syah ini. Tapi kita tidak menuliskan di sininya Muhyiddin Syah. Tahun berapa dia ini? Tahun 1999, halaman 95. Kalau kita menuliskan di sini, ini yang namanya body note. Tapi kalau di sini, ini baru namanya footnote. Oke, bisa dipahami antara body note dengan footnote? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Footnote itu hampir sama dengan catatan kaki. Kan letaknya di bawah. Kalau body kan di badan. Berarti di bagiannya. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu body note dan footnote? Dari penjelasan Ibu Susi Karmila tadi dapat disimpulkan bahwa apabila kita mengutip ataupun mengambil pendapat para ahli untuk mendukung karya tulis kita, nah tentu kita perlu mencantumkan nama dari para ahli tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara dalam mencantumkan nama ataupun pendapat para ahli dalam karya tulis ilmiah kita, yaitu ada body note dan footnote. Nah, ini akan berkaitan dengan daftar pustaka nantinya. Nah, body note sendiri yang kita simpulkan tadi yaitu kutipan yang kita ambil dari pendapat para ahli yang dicantumkan langsung nama, halaman, ataupun tahun dari ahli tersebut pada teori yang dia miliki. Nah, di sisi teori tersebut ada nama ahli itu sendiri. Bisa di depan ataupun di akhir teori itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan body note. Nah, selanjutnya footnote. Footnote adalah kita mencantumkan nama ahli tersebut pada bagian bawah dari tulisan kita itu sendiri atau yang disebut dengan catatan kaki. Nah, di bawah letak dari ahli itu sendiri. Nah, bagaimana cara membedakannya nanti? Yaitu ditandai dengan angka kecil 1 pada teori yang dimiliki. Nah, teman-teman pasti sering dapati kan? Nah, pada karya tulis ilmiah, nah ketika kita melihat sebuah teori, di situ ada angka tulisan kecil 1 di atas, seperti kuadrat 1. Nah, itu merupakan footnote. Nah, yang isinya adalah data dari pemilik teori itu, seperti nama, halaman, kemudian tahun terbit dari tulisan tersebut. Maka untuk itu, teman-teman harus memperhatikan apa yang teman-teman pilih ataupun apa aturan kampus yang menetapkan terkait skripsi kelulusan. Nah, setiap kampus itu pasti berbeda-beda. Seperti contohnya, kampus saya sendiri, yaitu Universitas Negeri Padang, yaitu memakai tipe body note untuk penulisan karya ilmiah.
maka teman-teman harus mengetahui informasi-informasi terkait penulisan karya ilmiah di kampus kita sendiri. Nanti jangan sampai salah, kita memakai sembarangan, tidak sesuai dengan aturan kampus, maka itu akan menjadi kendala bagi kita nantinya.